Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Watu Peta. Cerita kali ini ditulis oleh Mas Nugroho Agung. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman, ataupun karya karsa beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Nak, aku mau minta tolong, sebarkan sebuah cerita yang nantinya menjadi pengingat untuk kita semua. Ucap bapak sambil menghisap rokok yang ia pegang. Cerita apa pak? Tumben tiba-tiba bapak minta ceritanya dibagikan. Tanpa saya minta lagi, tanyaku, ia penasaran. Cerita di mana bapakmu dulu ada di sebuah persimpangan, harus memilih, yaitu memilih untuk bangkit perlahan dari keterpurukan atau menuruti ego dan nafsu duniawi dalam mendapatkan kekayaan yang sesaat ini. Kamu mau kan, Gung? Pinta bapak. Ya tentu saja sebagai anak, ya saya tidak bisa menolaknya. Toh ini adalah cerita pengalaman beliau yang mungkin bisa diambil nilai positifnya dan dijadikan pembelajaran dalam menjalani hidup. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berkaitan dengan sebuah batu. Batu berwarna putih yang pernah sekali bapak tunjukkan padaku. Bapak menamainya dengan sebutan Watu Peta. Sebelum melanjutkan ke cerita, apa yang saya bagikan adalah pengalaman orang tua saya alami. Pengalaman entah baik atau buruk, dua-duanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai pengingat bahwasanya manusia diberikan akal dan pikiran untuk membuat sebuah pilihan. Cerita ini bermula ketika manusia dihadapkan pada titik terendah dalam hidup, titik di mana manusia tidak bisa lagi jatuh, ya karena sudah mentok, itu sudah dasarnya. Pilihannya hanya dua, naik dengan perlahan atau naik dengan menggunakan jalan pintas yang nantinya akan menimbulkan marbahaya dan akhirnya nyawa menjadi taruhannya. Tahun 2004, tahun dimana saat itu keluargaku sedang merasakan getirnya kehidupan, kehilangan semua hal habis-habisan sehabis-habisnya. Tidak hanya rumah yang dijual, bahkan televisi yang jadi satu-satunya hiburan saat itu harus kami jual juga, demi untuk bertahan hidup dan juga melunasi segala hutang yang sudah menunggak. Bapak awalnya bilang kalau hal ini terjadi karena salah perhitungan saat produksi, salah menggunakan uang yang kurang bijak, tapi ternyata jawaban itu hanyalah jawaban formal demi menutupi sebuah kebenaran. Beberapa tahun sebelumnya keluarga kami dikirim santet. Orang yang kejam mengirimkan santet yang hampir saja mencelakai keluarga kami, yang akhirnya memaksa bapak harus memilih satu dari 3 petaka. Mungkin nantinya cerita ini akan saya tulis, ya mungkin, karena saat saya menulis kisah-kisah ini, saya seperti dibawa masuk kembali ke masa lalu yang cukup sangat pahit sekali. Pertengahan tahun itu, bapak mendapatkan sebuah kabar selepas pulang dari pasar tempatnya bekerja. Kabar di mana ada orang yang tertarik dengan sebuah batu yang pernah bapak ceritakan pada temannya. Batu yang tiba-tiba saja datang entah dari mana. Batu itu berwarna putih gading. Di dalamnya seperti ada titik-titik yang membuatnya berkilau saat terkena cahaya. Saat bapak menceritakan hal tersebut pada temannya, ternyata temannya ini memiliki kenalan orang yang katanya adalah kolektor sebuah batu. Sampai suatu ketika orang tersebut datang secara langsung menemui bapak di rumah guna membuktikan dan melihat secara langsung soal batu tersebut. Dan mungkin itu adalah awal yang sudah dipikirkan oleh bapak. Sampai akhirnya orang tersebut bertanya bagaimana bisa bapak mendapatkan batu tersebut.
Sebentar kalian jangan membayangkan kalau batu ini sudah berbentuk bulat rapi seperti batu akik yang biasa dipakai. Tidak. Batu ini sama sekali bentuknya ini ya seperti batu lainnya, abstrak, tidak beraturan. Hanya saja warnanya yang putih gading membuat batu itu berbeda dari batu lainnya. Pak, jenengan mendapatkan batu ini dari mana? Tanya seorang laki-laki dengan umur yang mungkin kepala 4. Duduk di ruang tamu sederhana. Namanya saya samarkan, sebut saja namanya Pak Heri. Tidak dapat dari mana-mana, Pak, jawab Bapak. Ah, masa Pak? Pasti jenengan narik ya? Pasti cari di gunung atau petilasan, ucapnya sembari tersenyum. Pertanyaannya serius tapi ia bawakan dengan sedikit santai. Saestu Pak, benar. Saya dapat batu ini ya di sini Pak, di meja ini. Waktu saya mau berangkat ke pasar pagi buta. Lagian Pak, ini ya maaf ya. Saya minta maaf dulu, nyun pangapurone. Saya kalau pergi ke petilasan, makam Sunan itu tujuannya satu. Saya cari keheningan, ketenangan. Saya berdoa sama yang membuat kehidupan, Gusti Allah, bukan meminta pada orang yang sudah meninggal. Saya datang ke tempat itu hanya sekedar mendoakan, bukan meminta hal yang terkait duniawi. Kalau terkait kekayaan, kesuksesan, ya kerja Pak. Ya kerja saya Pak di pasar, jawab Bapak dengan tawa terkekeh. Ini batu, bukan batu sembarangan loh, ucap Pak Heri. Gak sembarangan gimana Pak? Tanya Bapak. Batu ini punya khasiat Pak, punya kegunaan. Boleh saya bawa? Mau tak jualin gak? Pak Heri tiba-tiba menawarkan hal yang bagi Bapak itu kali pertama ia dengar. Memang bisa Pak, batu kayak gini dijual? Tanya Bapak dengan wajah penasaran. Bisa, ini bisa dijual Pak. Ya kalau boleh saya pinjam ya. Ini tak bawa dulu Pak ke kota di selatan pulau ini. Pasti bisa terjual mahal, ucap Pak Heri penuh keyakinan. Masa sih Pak? Memangnya batu seperti ini bisa laku berapa? Tanya Bapak dengan penasaran. Berapa ya? Ratusan juta mungkin? Atau bisa lebih? Nanti kalau terjual kita bagi hasil ya Pak, ucap Pak Heri mencoba terus meyakinkan Bapak. Namun beliau tidak seperti itu. Beliau tidak semudah itu juga percaya pada orang yang meminjam sesuatu yang dirasa penting baginya. Wah, kalau dipinjam sih saya tidak bisa ngasih ya Pak. Kita kan baru ketemu. Saya dulu pernah punya sesuatu yang berharga, teman saya pinjam, teman baik saya Pak. Sampai akhirnya saya tahu barang tersebut ternyata dijual pada seorang pejabat di daerahnya. Bapak mencoba menjelaskan dengan nada seterang mungkin, bermaksud agar tidak menyinggung Pak Heri. Waduh, iya sih. Apa yang dikatakan jenengan ada benarnya. Boleh saya foto tidak? Nanti saya tunjukkan pada teman saya, pinta Pak Heri. Monggo kalau difoto silakan Pak. Bapak mempersilahkan Pak Heri. Ia kemudian mengambil beberapa foto dengan handphone yang lumayan canggih di tahun itu. Nanti saya telepon Bapak lagi ya. Waduh Pak, saya nggak punya telepon, ucap Bapak sambil terkekeh. Wah maaf Pak, gini aja deh, kalau ada kabar lagi nanti saya langsung datang ke rumah atau ke pasar ya Pak. Nanti saya kabari lagi, ucap Pak Heri sebelum akhirnya ia memutuskan untuk berpamitan dengan Bapak. Kedatangan Pak Heri saat itu ibarat angin segar. Ada harapan dari hal yang ternyata sukar untuk dipercaya. Sebuah batu dihargai begitu mahal. Untuk khasiatnya sendiri Bapak juga tidak terlalu yakin. Ada yang pernah mengatakan batu yang Bapak miliki ini, jika ditempatkan di toko atau di warung maka akan menjadi penglaris. Jika dibawa terus-menerus oleh penggunanya, maka akan menjadi pengasihan. Percaya atau tidak, Bapak tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Baginya kalau sudah jadi rezekinya, ya pasti akan diterima. Dalam pikiran Bapak saat itu dibuat santai saja segala urusan. Fokus bekerja yang jelas saja supaya bisa melunasi hutang bank dan jerat rentenir. Tidak lama berselang,
Beberapa hari kemudian, Pak Heri kembali lagi ke rumah. Ia berpesan sesuatu pada bapak, bahwasanya ada orang yang berminat membeli batu itu dengan harga tinggi, nominalnya 1 miliar rupiah. Mendengar kabar tersebut, orang mana yang tidak sesak dadanya? Bapak waktu itu langsung membayangkan, dengan uang sebanyak itu, ya rasanya tidak hanya utang yang bisa dibayarnya, tapi dia bisa membeli rumah, mobil, dan membuat usahanya tambah maju dengan tambahan modal yang tidak terkira itu. Awalnya bapak tidak percaya begitu saja, sampai akhirnya Pak Heri memberikan uang dalam amplop coklat yang nominalnya tidak sedikit. Sore itu Pak Heri meminta agar besok siang bapak berangkat ke kota yang pernah Pak Heri ceritakan, bertemu dengan orang yang akan membeli batu tersebut. Nantinya bapak akan berangkat sendiri, karena Pak Heri setelah pertemuan ini akan langsung bertolak ke kota tersebut. Setelah itu, hal aneh mulai terjadi. Perasaan bapak tiba-tiba merasa tidak nyaman oleh sesuatu. Ada kekuatan yang entah dari mana seperti mengintimidasi bapak. Bukannya tenang setelah mendengar kabar tersebut, bapak malah tambah gelisah. Malam pun tiba. Bapak menceritakan semuanya pada ibu dan tentunya kami, anak-anaknya, khususnya aku sebagai anak tertua. Hal tersebut tentu disambut baik oleh ibu. Bagai menebak durian runtuh, tapi bapak juga bilang, durian kalau runtuhnya kena kepala juga bakal sakit, Bu. Kami semua tertawa mendengar bapak berkata seperti itu. Berbeda dengan bapak yang wajahnya begitu serius. Hingga akhirnya malam tiba. Kami semua beristirahat tidak terkecuali bapak, yang biasanya tidur paling akhir. Kini sudah memposisikan tubuhnya di atas kasur. Disadari atau tidak, pertanda buruk malam itu mulai datang. Bapak terus saja berjalan, menelusuri jalanan yang di kanan kirinya adalah sawah. Saat itu sore terlihat berbeda. Langit berwarna kuning membuat segalanya janggal. Perasaan bapak benar-benar tidak karuan, entah kenapa ia bisa berada di jalan ini. Beliau terus berjalan tanpa henti, hingga akhirnya beliau bertemu dengan ibu. Berdiri persis di depannya, menatapnya dengan mata yang terus mengeluarkan air. Loh, Bu, kenapa Bu? Kok ibu ada di sini? Tanya bapak yang penasaran dengan hal tersebut. Ibu hanya terdiam dan tanpa menjawab apapun. Hingga akhirnya, ibu berbalik arah, berjalan ke arah yang dituju oleh bapak. Melihat hal tersebut, bapak berlari mengejar ibu. Namun ibu yang hanya berjalan biasa saja, seperti susah digapai oleh bapak, padahal ia sudah berlari sekuat tenaga. Tunggu Bu, mau kemana ibu? Wajah bapak sembari terus berlari. Ibu akhirnya berhenti. Bapak yang telah menyusulnya melihat keanehan. Bu, kamu mau kemana Bu? Tanya bapak yang sudah dirasuki rasa takut yang lumayan agak besar. Ibu berbalik melihat bapak dengan senyum, namun air mata masih keluar deras, membuat bapak bertanya-tanya dalam hati. Ibu lalu mundur, langkahnya pelan, hingga akhirnya bapak berteriak sekencang-kencangnya membuat kami semua terbangun. Bapak mimpi buruk malam itu. Kenapa toh Pak? Bapak mimpi apa? Tanya ibu. Aku mimpi kamu terjun ke jurang, dalam sekali Bu. Saking dalamnya jurang itu berwarna hitam pekat. Ada apa ini ya? Apa artinya semua ini? Tanya bapak pada ibu. Pak, mungkin bapak kecapean. Ya banyak yang akhir-akhir ini bapak pikirkan kali, ucap ibu yang mencoba menenangkan. Bu, perasaanku nggak enak Bu. Aku harus cari tahu jawabannya. Aku harus cari tahu besok. Bu, uang yang di amplop coklat belum kamu gunakan kan? Ucap bapak mencoba memastikan. Boro-boro ngasih tahu saja, sudah malam, masih tuh di laci lemari. Kenapa memangnya Pak? Ibu balik bertanya. Perasaanku gak enak dengan uang itu Bu, maaf ya Bu. Sampai aku dapat jawabannya besok, jangan dipakai uang itu dulu, ucap bapak pada ibu, yang dibalas dengan anggukan pertanda setuju.
Keesokan harinya, setelah merampungkan pekerjaannya di pasar, Bapak segera bertolak ke kota yang dijanjikan. Salah satu kota yang terdapat di selatan pulau. Saya tidak ingin menyebutkan tepatnya di mana, karena masalah ini cukup sensitif. Bapak menggunakan bus bertolak dari kota tempat kami tinggal. Perasaannya masih kacau. Kepergiannya ke kota yang dijanjikan, selain untuk mencari kebenaran akan khasiat batu tersebut, juga ingin mengembalikan uang yang diberikan oleh Pak Heri. Rasa-rasanya uang yang diberikan itu jumlahnya tidak masuk akal. Nilai yang pernah disebutkan oleh Pak Heri juga Bapak rasa aneh. Sebongkah buah batu yang dia temukan tanpa sengaja bisa dihargai dengan uang sebanyak itu. Rasanya ada yang janggal dalam hal ini. Di tengah perjalanan, awalnya terasa seperti biasa saja. Bus yang Bapak tumpangi itu tidak terlalu penuh. Bapak sengaja duduk di dekat jendela agar matanya bisa melihat pemandangan saat di perjalanan berlangsung. Bapak yang sudah bekerja dari pagi buta dan selesai di tengah hari membuat Bapak sering tidur saat pulang kerja. Di dalam bus itu Bapak tertidur, hal aneh pun mulai terjadi lagi. Suasana siang itu menjadi sendu, matahari tampak menghindar dari posisinya, membuat cahaya yang masuk berkurang. Bapak terbangun, posisinya masih sama. Namun orang yang ada di dalam bus jumlahnya sudah berkurang, hanya tinggal beberapa orang saja. Yang anehnya mereka semua memiliki ekspresi yang aneh, ekspresi wajah dengan tatapan kosong, seperti orang-orang yang telah hilang harapan. Tidak ada yang bicara, bahkan kernet yang biasa mondar-mandir saat itu tidak terlihat juga. Di samping Bapak kini duduk seorang laki-laki bertubuh besar, sangat besar. Bapak menggambarkan laki-laki itu memiliki kulit yang bersih, dengan jenggot tipis di wajahnya dan berkumis. Tubuhnya kekar, mungkin baginya Bapak terlihat kecil. Ia duduk di samping Bapak, setelah sebelumnya bangku yang Bapak tempati itu kosong. "Mau kemana, Pak?" sapa basa-basi laki-laki di sebelah Bapak. "Mau ke kota Aceh, Pak," jawab Bapak dengan singkat. "Saya sarankan jangan ya, Pak." "Saestu, Pak, jangan," ucap orang itu. "Loh, kenapa, Pak? Kok tiba-tiba seperti itu?" tanya Bapak yang penasaran. "Jenengan mau ke kota itu untuk menyerahkan batu putih yang ada di dalam tas Bapak, kan?" Pertanyaan yang diajukan orang itu membuat Bapak hanya melongo. Ia tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya, setidaknya untuk beberapa saat. Jenengan kok tahu, Pak?" tanya Bapak dengan nada agak terbata-bata. "Saya tahu, maka dari itu saya sarankan urungkan rencana Anda." "Nggak bisa gitu. Kenapa jenengan bilang seperti itu? Alasannya apa?" tanya Bapak kembali, mencoba mempertegas dan memperjelas apa yang sebenarnya ingin orang itu sampaikan. "Saya bilang urungkan ya urungkan," ucap laki-laki itu, wajahnya memerah, tanda ia sangat marah dengan pertanyaan yang diajukan Bapak. Tiba-tiba saja badan orang itu semakin membesar, semakin besar, membuat Bapak hanya terdiam, tidak bisa mengatakan apa-apa. Kini Bapak berada di hutan pinus dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi, membuat hanya sedikit cahaya yang bisa menembus ke dalamnya. Bapak yang telah menyadari hal tersebut hanya bisa diam dalam ketakutannya, mencoba memahami situasi saat ini. Namun hal tersebut memang tidak bisa masuk akal pikiran manusia. "Aku yang ada di situ. Aku yang ada di dalam batu itu. Aku yang kamu temukan. Aku yang memilih kamu," ucap sosok tinggi besar dengan cahaya kuning yang menyinari bagian belakangnya. "Maaf, saya tidak mau mengganggu. Saya tidak paham dengan Anda. Maaf, ucap Bapak dengan tubuh bergetar. Ketakutan dan intimidasi ia rasakan saat ini. "Aku yang berada di batu itu tidak akan sudi kamu bawa pada orang lain. Aku tidak setuju jika harus pindah tangan."
Mendengar penjelasan itu, lambat laun Bapak mulai teringat apa yang dikatakan oleh Pak Heri tentang keistimewaan batu tersebut. Kalau kamu itu masih nekat dan ingin memindahkan batu itu, aku punya syarat, ucapnya dengan nada yang menggema, memenuhi hutan itu. Mendengar hal tersebut, muncul di benak Bapak untuk memberanikan diri berkomunikasi dengan sosok tersebut. Syaratnya apa? Syarat apa yang Eyang ajukan? Barangkali saya bisa menyanggupi. Kalau aku diberikan kepada orang lain, kalau aku pindah dari tanganmu, aku minta teman. Orang yang paling kamu sayangi harus ikut aku, ucap sosok tersebut. Siapa yang Eyang pilih? Tanya Bapak dengan wajah tertunduk. Istrimu. Istrimu harus ikut aku, menemaniku. Mendengar jawaban tersebut, membuat Bapak, ya benar-benar kaku badannya. Ia tidak bisa lagi berkata apa-apa. Ia hanya bisa melihat sosok itu yang lambat laun mendekatinya. Saat jarak semakin dekat, ia berkata untuk terakhir kalinya, "Kamu yang bisa memilih, keputusan ada pada dirimu." Mata Bapak mendadak terbuka. Ia kini terbangun dari tidurnya, tidur yang cukup lama tanpa ia sadari. Kini bus sudah tiba di terminal yang dituju. Bapak hanya bisa terdiam sesaat. Ia masih mencerna apa yang barusan ia alami. Keringat membasahi keningnya. Bapak akhirnya turun dari bus yang ia tumpangi. Setelah bus berhenti di terminal kota itu, lengannya cukup ragu setelah mendengar apa yang barusan ia alami. Pilihan ada pada tangannya, entah mana yang dipilih. Saat itu hati Bapak masih bimbang. Setelah keluar dari terminal, Bapak sudah dijemput oleh Pak Heri. Ia sudah menunggu kedatangan Bapak saat itu. "Alhamdulillah sudah sampai ya Pak. Gimana Pak perjalanannya? Dibawakan Pak batunya?" tanya Pak Heri dengan drama pada Bapak. "Baik Pak, ya saya bawa batunya," jawab Bapak singkat. Perasaannya saat itu masih diliputi kebimbangan dan kecemasan. Ia tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Sudah makan Pak? Mau makan siang dulu?" tanya Pak Heri kembali. "Sudah Pak tadi. Sudah makan sebelum perjalanan," jawab Bapak. "Oh ya sudah, kalau begitu ayo kita segera ke tempat perjanjian. Dekat dari sini kok Pak." Bapak hanya membalas perkataan Pak Heri dengan anggukan. Kini ia diantar oleh Pak Heri menggunakan sebuah motor menuju tempat yang sudah dijanjikan. Setelah melakukan perjalanan beberapa menit, sampailah mereka di sebuah rumah yang cukup besar. Terlihat dari gerbangnya saja sudah membuat Bapak minder saat akan masuk ke dalamnya. Setelah satpam membuka gerbang, mereka akhirnya masuk. Di situ Bapak langsung dibawa oleh Pak Heri ke sebuah gazebo yang berada di pinggir halaman rumah tersebut. Di sana ada 3 orang laki-laki seusia Pak Heri sedang duduk bercengkrama. Saat Bapak dan juga Pak Heri tiba, langsung ketiganya mengarahkan pandangan mereka. Perasaan Bapak saat itu langsung campur aduk, karena proses transaksi sepertinya akan segera berlangsung. Bapak masih teringat dengan pesan yang ditinggalkan oleh sosok yang disebutnya Eyang itu. Pikiran yang kacau, bimbang, bingung, dan ingatannya seakan kembali kepada orang-orang yang sedang menunggunya di rumah. "Silakan duduk Pak, monggo disambi minum dan juga makanannya," ucap Pak Heri. Bapak hanya melihat jajaran botol minum dan juga beberapa makanan ringan yang tersaji di meja. Ia hanya mengangguk mengiyakan apa yang ditawarkan oleh Pak Heri. Orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan makanan di meja yang sudah tersaji, seraya menyuruhnya untuk segera memakan apa yang ada di hadapannya. "Ini semua teman-teman saya Pak, ada Ari, Naryo, dan Dimas. Mereka semua itu teman yang biasa bareng saya kalau lagi mencari batu atau pusaka yang tersebar di tanah Jawa ini. Maklum, yang minat banyak soalnya," ucap Pak Heri memperkenalkan teman-temannya sambil tersenyum. "Lalu Pak,
Yang mau batu dari saya itu di mana, Pak? Tanya bapak yang penasaran. Oh iya, beliau masih ada di dalam rumahnya. Tenang Pak, tenang. Nantinya beliau akan kami panggil kalau kita sudah sepakat dengan harga yang ditawarkan, ucap Pak Heri mencoba menjelaskan. Bapak hanya mengangguk dan kemudian mencoba menerima penjelasan dari Pak Heri. Langsung saja ya Pak, saya jelaskan peraturannya. Batu yang Bapak bawa itu ditawar dengan harga 700 juta rupiah Pak. Pak Heri langsung membuka harga. Wah Pak, besar sekali ya Pak nilainya Pak. Waktu Bapak bilang ratusan juta atau lebih, saya berpikir mungkin bisa 1 M. Tanya Bapak memastikan. Mendengar pertanyaan Bapak membuat Pak Heri seperti mengarahkan pandangannya pada ketiga temannya. Iya, itu kan kemarin Pak, itu juga baru kemungkinan. Saya kan bilang harga itu antara ratusan juta atau bisa lebih. Jadi angka yang disepakati oleh juragan yang nanti akan membeli batu itu ya 700 juta. Tapi kenapa Pak? Jangan membuat saya penasaran dong. Ucap Bapak dengan senyum, mencoba membuat suasana lebih santai. Tapi yang nanti Bapak dapatkan tidak segitu. Pak Heri melanjutkan penjelasannya yang terpotong. Loh kok bisa begitu Pak? Tanya Bapak kembali. Gini Pak, bertemu dengan orang-orang sepenting ini kan tidak gampang Pak. Makanya kami punya kelompok masing-masing, dari kami harus saling berkoordinasi dalam bekerja. Pak Ari yang menghubungi para juragan sebagai orang yang akan membeli, saya yang mencari. Sedangkan ada Pak Naryo dan juga Pak Dimas itu yang akan menjaga keamanan Bapak. Barangkali batu yang dipindahkan itu memiliki syarat tertentu. Ritualnya kan gak main-main kalau berhubungan dengan barang langka. Ucap Pak Heri mencoba menjelaskan dengan gamblang fungsi dan tugas kelompok mereka masing-masing. Memangnya berapa yang akan saya terima Pak? Tanya Bapak mencoba memastikan. Bagi Bapak mungkin sudah banyak, Bapak akan mendapatkan 300 juta. Uang itu akan Bapak bawa pulang, kalau ada apa-apa bisa kami kawal saat di jalan. Jawab Pak Heri mencoba terus meyakinkan Bapak. Mendengar jawaban dari Pak Heri membuat Bapak kembali memikirkan matang-matang apa yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan. Wajahnya serius. Baginya ini seperti pisau bermata dua. Di saat ini memang Bapak membutuhkan uang tersebut untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Tapi jika mengingat kejadian tadi, rasanya Bapak harus mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh sosok yang disebutnya Eyang itu. Bapak, ya, terdiam cukup lama. Dengan jumlah uang yang akan dia dapatkan, rasanya hanya menyisakan sedikit jika harus digunakan untuk membayar hutangnya. Tapi yang Bapak paling takutkan ini, jika saja apa yang dikatakan oleh sosok Eyang itu benar, baginya tidak ada harga yang pantas untuk ditukarkan dengan nyawa. Ya, tindakan keji ini tidak akan Bapak ambil. Tiba-tiba angin di sekitar itu bertiup dengan sejuk, lalu di telinga kiri Bapak terdengar suara yang khas. Urungkan le. Suara itu kembali muncul menambah yakin keputusan yang nantinya Bapak ambil. Gimana Pak? Setuju dengan penawaran kami kan? Kami nggak akan menipu Pak. Ini kami sudah jujur. Ya, membuka semuanya dengan gamblang, ucap Pak Heri yang membuat Bapak tersadar dari lamunannya. Apa yang membuat Bapak ragu? Nilainya bagus loh Pak, kapan lagi mendapatkan rezeki seperti ini? Pak Heri kembali berucap mencoba mempengaruhi keputusan yang akan Bapak ambil. Pak Heri dan semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Saya tidak bisa menyerahkan batu itu. Setelah terdiam beberapa menit, akhirnya Bapak menjawab pertanyaan dari Pak Heri ini. Jawaban dari Bapak membuat semua orang yang duduk nampak tegang. Wajahnya nampak menatap serius, membuat aura intimidasi benar-benar dirasakan oleh Bapak. Namun dalam situasi ini Bapak mencoba untuk tetap tenang. Loh Pak, kenapa Pak? Apa nilainya tidak pas? Ucap Pak Heri dengan wajah yang cukup terkejut mendengar jawaban dari Bapak. Bukan perkara nilai Pak, tapi... Ya tapi apa Pak? Nilai yang diberikan Pak Heri sudah besar loh untuk awal transaksi dengan Bapak. Biasanya kami tidak berani memberikan harga segitu, timbal Pak Ari yang tanpa sengaja memotong penjelasan dari Bapak.
baik saya naikkan nilainya ya Pak. Mau dengan angka 350 juta, gimana Pak? Pak Heri masih mencoba merayu Bapak untuk mau menjual batu tersebut. Maaf Pak, saya mau tanya, sebenarnya batu ini digunakan untuk apa? Masa hanya buat koleksi saja? Tanya Bapak. Untuk apanya batu ini digunakan jenengan gak usah tahu Pak. Yang jelas ini ada kaitannya dalam pengembangan usaha yang sedang dirintis oleh juragan. Cukup toh? Sekarang bagaimana keputusan Bapak? Ucap Pak Heri. Saya tetap tidak mau melepaskan batu ini Pak. Saya tidak. Loh gimana, kan kemarin saya sudah memberi uang 10 juta dalam amplop. Itu udah Bapak terima loh. Potong Pak Heri sebelum Bapak menyelesaikan penjelasannya. Justru itu maksud saya datang kemari, adalah untuk mengembalikan uang ini Pak. Bapak mengeluarkan amplop dari dalam tasnya, lalu meletakkannya di meja. Sontak semua orang melihat itu seakan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Bapak. Tugas saya sudah selesai, saya pamit ya Pak. Saya sudah tahu jawabannya sekarang. Ucap Bapak dengan wajah tegang. Pikirannya sudah bulat. Ia tidak peduli lagi jika akan terjadi sesuatu pada dirinya. Di depannya sudah berdiri 4 orang laki-laki yang kini merasa seperti dipermalukan oleh sikap dan penolakan dari Bapak. Di mana batu itu Pak? Ucap Pak Heri. Tidak saya bawa Pak. Ucap Bapak ngelantur. Jelas-jelas batu itu masih di dalam tas yang ia bawa. Ia menjawab pertanyaan itu sekenanya, berharap bisa keluar dari rumah besar itu. Tiba-tiba saja Pak Dimas merebut tas yang Bapak bawa dengan paksa. Bapak mencoba mempertahankan tas tersebut, tapi bogam mentah mendarat di wajah Bapak membuat ia terjatuh. Pak Heri yang melihat hal tersebut seperti mencoba menahan, namun keadaan sudah mulai kacau. Tas yang dipegang oleh Pak Dimas sudah dikeluarkan semua isinya. Hal aneh terjadi di sini. Batu yang mereka cari keberadaannya tidak ditemukan. Sampai tas yang Bapak bawa kosong, batu itu bagai lenyap di telan bumi. Bapak lalu terbangun dari posisinya semula, menatap semua yang ada di situ. Berani-beraninya Anda semua menyakiti orang yang cacat seperti saya, ucap Bapak sambil memegang pipi sebelah kirinya. Saya kan sudah bilang, batu itu tidak ada, tidak saya bawa, ucap Bapak sambil menahan kemarahannya. Emosinya sudah tidak bisa terbendung, namun logikanya masih bisa dipertahankan. Pak, ngapurone nggih Pak, maafkan sikap teman-teman saya Pak, ucap Pak Heri yang seperti menyesal melihat sikap yang dilakukan oleh teman-temannya. Bapak lalu maju bergegas merapikan barangnya, memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Wajahnya nampak kebingungan, kemana sebenarnya batu yang ia bawa tadi? Apakah sudah diambil oleh salah satu teman Pak Heri, atau memang hilang? Apapun itu, yang terpenting Bapak bisa keluar dahulu dari tempat itu. Urusan saya di sini sudah selesai, saya pamit. Kata-kata dari Bapak menutup. Dengan langkah yang tidak sempurna, Bapak berjalan cepat menuju gerbang. Dalam pikirannya, semoga tidak ada yang mencegatnya lagi. Setelah bersusah payah untuk bisa keluar dari rumah itu, akhirnya kini Bapak sudah sampai di terminal, menunggu bus yang akan membawanya kembali ke kota tempat tinggalnya. Bapak termenung di dalam penantiannya. Entah apa yang ia lakukan ini benar atau salah. Membuang begitu saja nominal yang besar yang sudah ditawarkan oleh orang-orang tadi. Tapi peringatan dari sosok Eyang tidak bisa dilupakan begitu saja. Pikirannya masih terbayang senyuman anak dan juga istrinya yang menerima ia apa adanya dan menyambutnya saat sepulang kerja. Dalam perjalanan pulang, pikirannya masih memproses peristiwa yang barusan terjadi di hidupnya. Rasa-rasanya ia sedang diuji oleh yang punya hidup. Gusti Allah seakan memberikan ujian berkali-kali padanya. Entah ujungnya apa, Bapak hanya bisa berdoa semoga keputusan yang ia ambil kala itu tidak akan membuatnya menyesal di kemudian hari. Bapak lalu memeriksa tas yang ia bawa. Batu yang sedari tadi dicari oleh komplotan Pak Heri ternyata masih berada di dalam tas tersebut. Padahal awalnya Bapak berpikir batu itu tidak hilang, namun sudah diambil paksa oleh komplotan itu. Ia sudah ikhlas jika kehilangan batu tersebut. Toh ia tidak menerima sepeser pun uang hasil dari pertukaran batu itu.
Mungkin itu tidak akan berpengaruh dalam kesepakatan yang ditawarkan sosok Eyang, karena jelas batu itu diambil dengan paksa. Namun entah apa yang terjadi, kini batu ada di dalam tas Bapak lagi. Bapak lalu memejamkan mata sejenak, bersyukur dengan apa yang baru saja ia alami. Setidaknya ia hanya mendapatkan satu pukulan bogem mentah di wajahnya, bukan lebih. Yang terpenting ia bisa keluar dari rumah itu dan keluar dari deretan komplotan Pak Heri. Dalam lamunannya, Bapak mendengar suara seperti sedang berbicara di dekat telinganya. Bagus nak, apa yang sudah kamu jalani? Bagus jalan yang kamu pilih. Aku tidak sudi kalau harus menuruti nafsunya manusia. Suara sosok Eyang terdengar jelas kembali, membuat tenang di hati Bapak. Setidaknya apa yang ia pilih ada yang mendukung. Bapak sampai kembali ke rumah di waktu sudah malam. Ibu dan juga kami semua bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Muka Bapak terlihat lebam di sebelah kiri. Bapak akhirnya menceritakan semuanya. Yang ia temui adalah maklar yang memang pekerjaannya mencari barang-barang antik, pusaka dan juga batu-batu yang memiliki kekuatan dan khasiat. Sambil bercerita, Bapak lalu tersenyum. Sesaat kemudian Bapak menangis meratapi apa yang telah ia alami hari ini, dan sebuah pertanyaan aneh keluar dari mulut ibu. Mbok biarkan saja toh Pak. Aku nggak apa-apa, aku terima, yang penting kamu dan juga anak-anak bisa hidup bahagia, ucap ibu membuatku melongo. Bisa-bisanya ibu berbicara seperti itu. Entah itu serius atau bercanda, namun jika itu candaan rasanya waktunya kurang tepat. Bu, aku tidak mau main-main dengan hal seperti itu. Bisa jadi awal minta satu, bisa jadi selanjutnya anakku. Seperti apa yang dialami oleh keluarga temanku, dia dan juga seluruh anggota keluarganya habis tidak tersisa terjebak kesepakatan dengan iblis. Harta bisa dicari, tapi tidak ada harga yang pantas untuk nyawa dari seseorang, ucap Bapak menutup kejadian waktu itu. Kesimpulannya, yang Bapak ceritakan pada saya, ada juga sosok jin atau apapun namanya yang tidak mau diganggu. Dia lebih memilih tenang, tidak ingin menuruti nafsu dari manusianya itu sendiri. Dalam sebuah perjanjian pasti ada sebuah penawaran. Hal ini yang harusnya bisa dipilih baik-baik oleh manusia itu sendiri. Karena manusia diberikan akal juga selain nafsu, semuanya juga digunakan secara berimbang. Ada hal lain yang membuat saya terkejut saat Bapak bilang, yang Bapak takutkan itu bukan masalah yang berkaitan dengan gaib, tapi andai saja waktu itu batu putih ditemukan oleh teman Pak Heri, entah apa yang akan terjadi. Bisa saja bapakmu malah digebukin, atau paling sadis dibunuh dan dibuang mayatnya entah kemana. Kadang manusia bisa gelap mata kalau sudah berkaitan dengan harta, ucap Bapak sambil terkekeh, kembali meminum teh dan menghisap rokok yang ia pegang sedari tadi. Ya, itulah sepenggal kisah yang pernah Bapak lalui, hal yang menjadi perjalanan dan juga pelajaran yang penting bagi saya, bahwasanya semua hal itu dimulai dengan usaha serta doa yang dilakukan secara konsisten. Masak mie yang instan saja ada prosesnya kan? Sesuatu yang didapat dengan cara jalan pintas biasanya tidak bertahan lama, pada akhirnya malah akan membawa malapetaka pada suatu kehidupan. Semoga apa yang saya sampaikan dalam cerita ini bisa diambil nilai positifnya, bisa dijadikan pembelajaran di kemudian hari, bahwa yang dilihatnya bersinar mungkin di dalamnya tersimpan kegelapan yang sangat pekat. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian tetap like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Karena dengan itu kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum ya teman-teman. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Semoga kita dapat mengambil yang baik-baik dan membuang jauh-jauh yang buruk-buruknya ya teman-teman. Dan jadikan pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kesalahan kata ataupun artikulasi mungkin kurang jelas atau pembawaan saya terlalu cepat mungkin terlalu lambat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Video ini saya akhiri ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan cerita-cerita menarik selanjutnya hanya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.